Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi yaitu penentuan topik dan kerangka karya ilmiah yang berkelompokkan saya Ahmad Hilmi Nur Fauzi dan rekan saya. Christian Timanta Sebayang. Saya Noval Atea Suendrianto. Baik, pembahasan materi pertama yaitu ada teknik menentukan topik dan judul, terus teknik menyusun kerangka karya, teknik menulis latar belakang, dan teknik merumuskan masalah. Next. Baik, apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Eko Susilo 1995. Terus bentuk karya ilmiah. Karya ilmiah dapat dibedakan berdasarkan tingkat akademisnya menjadi 5 macam, yaitu yang pertama laporan penelitian, yang kedua makalah atau artikel, yang ketiga tugas akhir, terus yang keempat skripsi, tesis, dan yang kelima disertai. Terus ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama yaitu logis, yang kedua sistematis, yang ketiga objektif, yang keempat tuntas, dan yang kelima kebenarannya teruji, dan yang terakhir tata tulisnya sesuai dengan EYD. Terus yang selanjutnya format dasar karya ilmiah. Satu, yaitu pendahuluan. Pendahuluan yaitu ada latar belakang, terus permasalahan, tujuan, dan manfaat. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada metode penulisan. Metode penulisan mencangkup diagram alir penulisan, data dan informasi yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Terus yang keempat ada analisis dan sintesis. Terus yang kelima ada simpulan dan saran. Yang keenam ada daftar pusaka. Dan yang terakhir ketujuh ada lampiran. Terus next. Yang selanjutnya menentukan topik dan judul. Yaitu ada menyusun serta memperoleh ide-ide, terus memberikan gambaran ringkas, tepat, dan jelas tentang gagasan yang ingin ditulis, terus dinyatakan berupa proposi, bukan kalimat, terus membuat pembaca tertarik mengetahui isi tulisan, terus mudah diingat dan memancing perhatian. Terus usahakan tidak mengandung singkatan dan rumusan. Judul yang baik dibatasi tidak lebih dari 12 kata selain kata sambung. Terus yang selanjutnya ada menyusun pendahuluan, yaitu pertama latar belakang. Latar belakang itu menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya tema atau topik atau judul karya ilmiah yang dipilih. Terus ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah kemungkinan-kemungkinan masalah yang ditimbulkan dari tema atau topik atau judul karya ilmiah. Terus yang selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini menetapkan atau memilih masalah dari kemungkinan yang ada serta disertai argumentasi. Terus penentuan masalah yaitu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari masalah yang dipilih. Dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat, yaitu merumuskan tujuan yang konsisten dengan masalah pada karya ilmiah serta manfaatnya. Terus bab 2 akan dibacakan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraikan hasil temuan penulis atau peneliti lain yang diperoleh dari pustaka, acuan, serta menjadi landasan disusunnya proposal. Yang kedua, tinjauan pustaka bukan sekedar kumpulan teori, melainkan berupa rangkaian hasil yang sudah dikenali melalui beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. Kemudian bab 3, metode penelitian. Metode penelitian atau pelaksanaan kegiatan yang akan diterapkan. Yang kedua berisi tahapan penelitian atau pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ketiga, prosedur penelitian atau pelaksanaan kegiatan. Keempat, luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Yang kelima, teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian atau pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, bagi yang menggunakan metode survei agar melampirkan kuesioner lengkap sebagai lampiran. Yang terakhir, perlu dituliskan jenis riset empirik atau non-empirik dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka, hal pertama yang dilakukan merupakan bagian pernyataan, pendapat, buah pikiran definisi, rumusan atau hasil penelitian dari penulis atau penulis sendiri yang telah direkomendasikan. Tujuan penggunaan kutipan atau sumber dalam penelitian yaitu menegaskan isi uraian, membuktikan kebenaran dari pernyataan yang dibuat penulis, mengetahui materi dan teori yang digunakan penulis, mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan, menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, mencegah plagiat. Kedua, daftar pustaka ditulis dengan jarak spasi, yaitu 1 cm. Dan yang terakhir, hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Pembahasan berikutnya yaitu ilmiah, makalah, atau artikel. Pengertian makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang memuat hasil pemikiran, dapat berupa analisis kritis atau temuan penelitian atas masalah atau topik tertentu. Hasil analisis kritis atau temuan penelitian yang ditulis dalam makalah ilmiah memiliki sumbangan terhadap ipteks. Sistematika makalah terdiri atas halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika diperlukan. Pendahuluan, latar belakang, masalah atau topik, bahasan, tujuan, teks utama, penutup, daftar rujukan, dan lampiran jika diperlukan. Kemudian ada halaman sampul. Halaman sampul memuat judul, keperluan ditulisnya, nama penulis, dan tempat serta waktu penulisan makalah. Keperluan ditulis contohnya, dalam kutip, untuk memenuhi tugas mata kuliah tertentu yang dibina oleh dosen tertentu. Nama lembaga atau universitas, fakultas, dan jurusan. Nama kota, serta bulan dan tahun. Lalu daftar isi. Daftar isi berfungsi sebagai panduan dan gambaran tentang garis besar isi makalah. Melalui daftar isi, pembaca dapat mudah menemukan bagian-bagian yang membangun makalah. Daftar isi diperlukan jika panjang makalah lebih dari 4.500 kata. Kemudian ada daftar tabel dan gambar. Fungsinya untuk memudahkan pembaca menemukan tabel atau gambar dalam makalah. Penulisannya dapat berupa identitas tabel dan gambar, atau berupa nomor dan nama, ditulis secara lengkap. Jika jumlahnya lebih dari 1, sebaiknya ditulis secara terpisah. Tetapi jika hanya 1, dapat digabungkan dengan daftar isi makalah. Selanjutnya ada isi bagian inti. Fungsinya berisi pendahuluan, teks utama atau pembahasan topik, dan penutup
Ada 3 macam penulisan dalam menulis makalah, yaitu menggunakan angka Romawi atau Arab, angka dikombinasikan dengan abjad, dan penulisan tanpa menggunakan angka ataupun abjad. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik bahasan, dan tujuan penulisan makalah. Penulisan bagian pendahuluan dapat dilakukan dengan 2 cara berikut. Cara yang pertama, setiap unsur dari bagian pendahuluan disajikan dengan subbagian. Jika penulisan makalah dengan menggunakan angka, maka ditulis judul subbagian berikut. Nomor 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. 1.2 masalah atau topik bahasan. 1.3 tujuan. Dan yang kedua, semua unsur dalam bagian pendahuluan tidak ditulis sebagai subbagian, sehingga tidak ada sub-subbagian dalam pendahuluan. Penanda pergantian unsur. Misalnya, untuk membedakan antara paparan yang berisi latar belakang dan masalah, cukup dilakukan dengan pergantian paragraf. Selanjutnya yaitu latar belakang. Berisikan hal-hal yang melandasi pentingnya ditulis makalah. Bagian ini harus dapat mengantarkan pembaca pada masalah atau topik yang dibahas dan menunjukkan signifikan masalah atau topik untuk dibahas. Penulisan bagian latar belakang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama, pengetahuan yang bersifat umum atau teori yang relevan dengan masalah atau topik yang dibahas. Diikuti dengan paparan yang menunjukkan bahwa tidak selamanya hal tersebut dapat terjadi. Yang kedua, pertanyaan retoris yang dapat mengantarkan pembaca pada masalah atau topik yang dibahas. Yang ketiga, yaitu kutipan dari orang terkenal. Ungkapan atau slogan mutakhir yang bersifat argumentatif, baik secara teoretik maupun empirik yang relevan dengan masalah atau topik yang dibahas. Selanjutnya yaitu masalah atau topik bahasan. Berisi masalah atau topik bahasan yang memerlukan pemecahan, penjelasan, atau penegasan lebih lanjut. Masalah atau topik bahasan yang perlu ditentukan orang lain biasanya bersifat sangat umum, sehingga perlu dilakukan pembatasan topik. Pembatasan topik dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemenarikan, signifikansinya, kemampuan, dan kesempatan. Masalah atau topik bahasan yang ditentukan oleh penulis, pemilihannya perlu mempertimbangkan aspek yang pertama, pemanfaatan dan kelayakan, baik secara praktis maupun teoritis. Kedua, menarikan dan kesesuaian dengan minat dan kemampuan penulis. Yang ketiga, ketersediaan dan kemungkinan diperolehnya data yang diperlukan. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan makalah. Tujuan yang disusun harus dapat memberikan gambaran tentang cara menguraikan atau membahas topik yang telah ditentukan. Dengan demikian, rumus tujuan dapat berfungsi sebagai pembatasan ruang lingkup makalah tersebut. Rumusan tujuan ini dapat berupa kalimat kompleks atau dijabarkan dalam bentuk rinci. Selanjutnya yaitu teks utama. Berisi pembahasan topik-topik dan menjadi inti dalam penulisan makalah. Pembahasan topik beserta subtopiknya dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, dimulai dari ide yang bersifat sederhana menuju hal yang bersifat kompleks atau umum dan sebaliknya. Yang kedua, menggunakan teknik metafor, kiasan, atau perumpamaan. Yang ketiga, gunakan teknik diagram dan klasifikasi. Yang keempat, gunakan teknik pemberian contoh. Dalam penulisan teks utama, hindarilah penggunaan kata-kata tanpa makna dan cara penyampaian yang tidak lugas. Hindarilah penggunaan kata-kata seperti dan sebagainya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penutup. Bagian penutup berisi simpulan atau rangkuman pembahasan dan saran-saran. Menarik simpulan dari apa yang telah dibahas pada teks utama makalah. Selain itu, pada bagian penutup juga dapat disertakan saran. Saran harus relevan dengan apa yang telah dibahas, dibuat secara eksplisit, dan kepada siapa saran ditujukan, dan tindakan apa yang disarankan. Selanjutnya yaitu daftar rujukan. Daftar rujukan berisikan nama penulis ditulis paling depan. Setelah itu dilanjutkan dengan tahun, judul makalah dicetak miring, kemudian diikuti pernyataan judulnya,
Ini contohnya makalah disajikan dalam bla 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 bla. Terus nama pertemuan, lembaga penyelenggara, tempat penyelenggaraan, dan tanggal serta bulannya. Selanjutnya yaitu contoh penulisan. Ini ada contoh penulisannya. Selanjutnya artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah dapat berupa artikel hasil penelitian atau artikel telaah. Artikel hasil penelitian ditulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan artikel telah ditulis berdasarkan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah atau paten. Artikel terdapat dua, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel telaah. Artikel hasil penelitian merupakan sistematika artikel hasil penelitian meliputi bagian judul, nama penulis, sponsor, abstrak, dan kata kunci. Setelah itu ada juga pendahuluan metode, hasil pembahasan, simpulan, dan daftar rujukan. Selanjutnya artikel telaah. Ini barisan sistematika artikel telaah meliputi bagian judul, nama penulis, sponsor, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, hasil telaah, simpulan, dan daftar rujukan. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah, dan juga mungkin bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.